pertandingan antara Arema FC versus Persebaya Surabaya berakhir ricuh. Khusus pelayanan medis bagi korban yang sedang dirawat di rumah sakit agar mendapatkan pelayanan terbaik. Bagi supporter, sepak bola adalah harga diri, agama, dan sekarang mungkin bisa dikatakan adalah nyawa. Saudara, meninggalnya sejumlah penonton saat hendak menyaksikan pertandingan sepak bola antara Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya sangat disayangkan sejumlah supporter Persib Bandung. Sementara bagi pemain, itu adalah menyerang, bertahan, dan gol. Bagi klub, itu adalah bagaimana menghadapi tantangan. Jika ditanyakan pada PSSI, maka jamak mereka akan bercerita tentang kejayaan masa lalu, macan Asia, mitologi dalam dunia sepak bola tanah air. Padahal, kalau dilihat secara berkesinambungan, sejarah sepak bola Indonesia sebenarnya lebih banyak dipenuhi kebobrokan dan korupsi. Mau bukti? Oke, aku akan buktikan dengan mengklipingkan kabar dan data dari berbagai sumber. Panaskan dulu kompor dengan merangkai sejarah pengaturan skor tanah air, yang bibitnya disemai di era Soekarno. Memasuki era 1950-an, ada yang disebut judi toto atau turnamen toto. Bahasa akrab untuk program legalitas taruhan judi bola. Alasannya untuk mengembangkan dunia olahraga di negara yang baru terbentuk, di mana kas negara masih kurang untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas. Maka, butuh dana segar dari kanal lain. Turnamen toto memang kadang sengaja digelar sebagai pesta bagi penggila judi. Tanpa disadari, budaya pengaturan skor dimulai dari sini. Sementara di sisi lain menggerogoti moral pemain sepanjang pertandingan. Mencetak gol karena pesanan adalah hal rendah. Gagal cetak gol lalu diteriaki telah disuap bikin sakit hati. Maka tak jarang di era itu, mengambil tendangan penalti bagi pemain adalah momok yang menyeramkan. Hingga akhirnya, skandal Senayan menjelang Asian Games 1961 menjadi awal mula isu mafia pengaturan skor yang berhasil dibuktikan. Menyeret nama 10 pemain jagoan yang terbukti menerima suap di laga uji coba. Dan tragisnya adalah, pengurus PSSI, bandar dan petaruh tidak kena selidik. Yang melakukan penyelidikan pun KONI bukan PSSI. Ini sekaligus menjadi penanda awal bahwa sejak dulu PSSI sudah mandul. Muncul tahun 1951, turnamen toto pun diberhentikan di tahun 1979. Hanya saja kadung basah, budaya pengaturan skor menggerogoti hingga mendarah daging. Habis turnamen toto, terbitlah sepak bola gajah. Sepak bola gajah istilah yang muncul di tahun 1988 di laga Perserikatan Divisi Utama musim tahun 1987-1988, mempertemukan Persebaya Surabaya dan Persipura Jayapura. Berlaga di Stadion Gelora 10 November, Persebaya sengaja mengalah dengan skor 0-12. Direncanakan oleh manajer, didukung oleh supporter dan warga Surabaya untuk menjegal PSIS Semarang maju ke babak 6 sebagai bentuk balas dendam. Kemenangan ini juga diduga sebagai skenario untuk memenangkan Persipura agar mereka bisa bertahan di kompetisi perserikatan, sehingga Indonesia Timur masih memiliki wakil di kompetisi karena Perseman Manokwari, wakil Indonesia Timur kala itu, dipastikan terdegradasi. Pertandingan itu dipimpin wasit yang berasal dari Lampung, wilayah yang terkenal dengan pertandingan gajah yang dikendalikan oleh pawang yang juga mengatur skor. Maka muncullah istilah sepak bola gajah untuk menyebut praktek curang main mata dua klub demi kepentingan tertentu. Sedangkan Persebaya sejak saat itu menerima julukan beleduk hijau atau anak gajah hijau. Secara vulgar muncul kembali di Piala Tiger 1998 yang mempertemukan Indonesia dan Thailand. Kedua kesebelasan bertemu untuk babak penyisihan. Tapi bukannya saling berburu kemenangan, kedua tim malah sengaja kalah. Hanya untuk tidak bertemu dengan tim terkuat, yakni tuan rumah Vietnam.
Awalnya pertandingan berjalan dengan tempo yang lambat, dikira akan panas, ini malah terlihat tak bergairah. Di menit 84 skor bagus 2-1 untuk timnas Garuda. 2 menit kemudian, Thailand menyamakan posisi. Tak disangka, di menit 90 Mursid Effendi melakukan gol bunuh diri, dipenuhi unsur kesengajaan yang terlihat dan sangat kentara. Pemain bernomor punggung 8 ini malah melakukan selebrasi yang disambut rekan setimnya. Isu pengaturan skor paling heboh juga terjadi di tahun 2014. Di laga PSS Sleman berhadapan dengan PSIS Semarang, sama-sama sudah memastikan lolos ke semifinal. Laga berlangsung tanpa ada gairah. Lebih dari 1 jam, kedua tim hanya bermain-main di area pertahanan, seperti sedang latihan dan tidak ada serangan. Hingga akhirnya di menit 78, gelandang PSS Agus Setiawan mencetak gol ke gawang sendiri, dan penjaga gawang membiarkan bola masuk ke gawangnya. 10 menit kemudian, Hermawan Jati melakukan gol bunuh diri kedua. Skor untuk PSIS menjadi 2-0. PSIS pun membalasnya dengan 3 gol bunuh diri. Menanglah PSS 3-2, dan diduga mereka menghindari lawan berat mereka, yaitu Borneo FC. Sementara dalangnya masih belum terkuak, pelatih diputihkan dari hukuman, dan yang jadi korban adalah pemain. Karir rusak, duit gak dapat, harga diri jatuh. Besar dan punya kualitas dikorbankan wayang pemain Terkait isu pengaturan skor di Liga 2 musim 2018, Krisna Adi adalah mantan pemain PS Mojokerto Putra yang berhasil diwawancarai Narasi dan Mata Najwa di tahun 2019. Dari pengakuannya di Narasi, itu beneran disengaja. Kesalahan saya itu saya tidak masukkan. Dan saat selesai gagal cetak gol penalti, Krisna terlihat langsung sujud ke rumput. Itu adalah bentuk rasa bersalah telah melakukan pembohongan publik. Yang itu saya sujud, saya meminta ampun pada Yang Maha Kuasa jika memang kelakuan atau tendangan itu sebuah pembohongan publik. Dihukum seumur hidup tak bisa lagi beraktivitas di dunia bola. Keanehan pun terjadi setelah itu. Ia mengalami kecelakaan tepat di hari janjian wawancaranya dengan salah satu media pada bulan Desember 2018 untuk kesaksian pengaturan skor itu. Bola Sport telah merangkai sejumlah keanehan dari kecelakaan itu. Tidak ada saksi dan berlokasi hanya 1 kilometer dari rumah kakaknya. Hal ini pun lantas dikaitkan dengan penalti gagalnya. Di akhir tahun 1998, setelah manajer Persikap Bandung Endang Sobarha mengungkapkan adanya permainan kotor di kompetisi Liga Indonesia yang melibatkan wasit, PSSI segera membentuk tim pencari fakta usut tuntas mafia wasit. Temuannya mendapati 40 wasit terlibat match fixing, termasuk Wakil Ketua Komisi Wasit PSSI, Jafar Umar. Beberapa tahun kemudian, tanpa menyebut nama, mengutip bola.com, Jafar mengaku dia hanya menjadi kambing hitam karena ada sejumlah petinggi PSSI yang memegang kendali mengatur pertandingan dengan melibatkan komite wasit. Ini pun tidak berhenti. Di PON ke-20 Papua tahun 2021 saja, dugaan kecurangan terjadi, membangkitkan kembali istilah sepak bola gajah. Laga antara Kalimantan Timur melawan Aceh dihebohkan oleh gol bunuh diri yang tak wajar oleh pemain Kaltim Rizky Ramadan. Bola saat itu terlempar dari pantulan tangan kiper yang mengarah tepat di depan Rizky yang sudah berada di depan gawang. Bermaksud untuk menghalau, bola tersebut malah masuk ke gawang sendiri. Terlihat Rizky menutup wajahnya, memperlihatkan adegan penyesalan, kaget, malu, atau sedih, entahlah. Yang jelas skor menjadi kemenangan Aceh 3-2. Akun-akun sepak bola pun mulai mengunggah kecurigaan-kecurigaan serta analisanya, memancing tanda tanya besar. Dugaan awal main mata kedua tim terjadi untuk mempertahankan posisi masing-masing. Ketuanya, pemimpin tertingginya adalah puncak kelucuan PSSI, Iwan Bule, ketika pelatih asal Skotlandia, Simon McManamy, dipecat. Ia mengabaikan Luis Milla dan memilih Sinteyong sebagai pengganti. Aparel asal Thailand Warwick sudah mendistribusikan produknya dan telah dipakai oleh para pemain timnas U19. Tapi Iwan Bule malah mengumumkan kerjasama dengan Mills sebagai penyedia peralatan olahraga.
PSSI di era Iwan Bule juga dianggap sebagai ladang bisnis keluarga. 16 Januari 2020 lalu, ia mengangkat adik iparnya, Maike Irapuspita, menjadi wakil sekjen PSSI. Wakil Ketua PSSI, Cucu Somantri, menunjuk putranya, Pradana Aditya Wicaksana sebagai General Manager atau GMPT LIB. Dan lewat laman resmi PSSI, Iwan Bule dielu-elukan sebagai yang paling berjasa atas kemenangan Indonesia atas Kuwait, alih-alih menyebut pelatih, pemain, dan staf. Nurdin Halid, ketum terpilih tahun 2003, musuh publik pecinta sepak bola Indonesia, memimpin organisasi dari balik terali besi penjara, dan di masanya lah mencuat banyak kasus-kasus memalukan. Johar Arifin Husin, ketum terpilih tahun 2011, adalah salah satu pengusung kompetisi tandingan yang melahirkan dualisme kompetisi. Penerusnya, Lanyala Mahmud Mataliti, juga dipenuhi prahara. Untuk jelasnya akan kupaparkan secara singkat apa itu dualisme PSSI. Lebih tepatnya dualisme kompetisi. Awalnya hanya ada Indonesia Super League atau Liga Super Indonesia yang hadir tahun 2008 sebagai bentuk modernisasi kompetisi Liga Indonesia yang sudah ada sejak tahun 1994. Tahun 2011 muncul kompetisi tandingan. Indonesia Premier League atau Liga Prima Indonesia atau IPL digagas oleh si Raja Minyak Arifin Panigoro. Kisah ini agak rumit. Intinya, dualisme kompetisi ini lahir dari kepentingan politik dan uang di Badan Exco, melahirkan dualisme beberapa klub, dan menggambarkan betapa amburadulnya kepengurusan PSSI, bahkan untuk mengurusi kompetisi. Sejak itu, jual beli lisensi klub menjadi tren, melahirkan kerunyaman baru. Home base tidak jelas, supporter gamang, dan lahirnya banyak klub siluman seperti Bayangkara FC. Dan tentu saja, korupsi yang menjadi andalan Indonesia juga merangsek masuk ke tubuh PSSI. Mengutip Kompas, Indonesia Corruption Watch mengeluarkan data dugaan korupsi dana APBN dan APBD di tubuh PSSI, serta sejumlah klub Liga Super Indonesia. Indonesian Corruption Watch memperkirakan dana yang dikorupsi setiap tahunnya mencapai 720 miliar rupiah. Akhir dari clipping hitam PSSI ini adalah surat kaleng yang pernah tersebar, terkirim atas nama Eli Cohen kepada Presiden kala itu Pak SBY, terkait dugaan pengaturan skor di final Piala AFF 2010 antara Malaysia versus Timnas Indonesia, yang garis besarnya menyebutkan kekalahan Timnas Indonesia sudah ditentukan sebelum bertanding. PSSI terlibat, bandar dimenangkan, pemain dirugikan, nasionalisme tidak ada artinya. Berikut isi surat kaleng Eli Cohen.